Halo teman-teman semua, perkenalkan, nama aku Muhammad Raffi Nugrah Pratama, biasa dipanggil Raffi. Aku berasal dari kelompok 68, ya, atau juga kelompok VGA. Nah, aku berasal dari jurusan manajemen, NIM aku 2310521012. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan aku untuk menyampaikan satu materi nih yang mungkin nggak asing lagi nih bagi kita sebagai kaum milenial. Pasti teman-teman juga aku yakin pasti pernah memakainya kan. Nah, namanya adalah artificial intelligence. Nah, apa sih itu artificial intelligence? Apa dampaknya, penyebab penyalahgunaannya, cara terhindar, dan apa yang bisa kita tarik kesimpulannya? Yuk simak materi aku pada saat ini. Terutama ini sangat penting loh untuk kita sebagai generasi milenial dan juga sebagai generasi muda yang sedang berkecimpung dengan dunia teknologi dan juga sedang melakukan studi di Universitas Andalas. Nah, yang pertama pasti kita harus tahu dong apa itu sih pengertian dari AI. AI adalah artificial intelligence atau bahasa Indonesianya adalah kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang ditambahkan pada suatu sistem atau suatu alat yang bisa diatur dalam konteks ilmiah atau bisa disebut juga sebagai intelijensi artifisial dan disingkat dengan AI. Dan juga ada juga beberapa pakar menyebutkan bahwa bisa disebut dengan kecerdasan entitas ilmiah. Nah, kayak mana sih bentuk AI itu? AI ini banyak loh teman-teman. Dia bisa dibilang seperti robot yang akan membantu kita, yang akan mendorong, bukan mendorong sih ya, tapi bisa lebih dikatakan dia bisa mempermudah. Nah, ada keywordnya nih, mempermudah kehidupan kita sehari-hari. Nah, tapi di balik semua kemudahan itu pasti ada dampak positif dan dampak negatifnya. Nah, ayo kita bahas satu persatu satu persatu, yaitu pertama dampak positifnya. Apa sih dampak positif dari penggunaan AI, terutama dalam kita yang sedang melakukan pendidikan, studi? Dampak positifnya adalah yang pertama, bisa menambah wawasan. Wawasan yang di sini maksudkan adalah dalam penggunaan AI kita bisa membuka cakrawala kita. Yang awalnya kita masih bingung, AI ini bisa membantu menjelaskan. AI bisa membantu menggambarkan apa yang kita inginkan. Yang kedua, dapat memotivasi kita. Kenapa sih bisa dikatakan bisa memotivasi? Karena ketika kita mencari suatu kasus, suatu studi masalah di AI, pasti kita akan membaca dan kita pasti akan membuka stimulan kita kayak, "Wih, iya juga ya. Wih, ini bisa juga ya." Jadi kita bisa membuka pemikiran kita dan bisa sebagai jembatan untuk meneruskan bagaimana pemikiran kita, bisa sebagai pembuka gerbangnya lah ibaratnya. Nah, tapi itu kan dampak positifnya ya, pasti ada dampak positif dan dampak negatif. Nah, dampak negatifnya adalah dampak negatif dari penggunaan AI adalah kita bisa jadi malas. Ya nggak sih? Karena kan semuanya serba gampang. Kita cuma ngetik keyword yang kita inginkan. Nah, nanti akan keluar jawabannya, akan keluar penjelasannya. Itu akan menyebabkan sifat malas. Yang kedua akan menyebabkan sifat manja atau bisa dikatakan plagiarism. Kenapa bisa kita tarik kesimpulan ini bisa menyebabkan sifat yang plagiarism itu? Karena kita hanya mengambil dari kutipan yang sudah ada di AI. Kita tidak bukan hasil pemikiran kita sendiri. Nah, selanjutnya adalah penyebab penyalahgunaan AI. Apa sih penyebab penyalahgunaan AI dalam kehidupan kita sebagai mahasiswa? Penyebab penyalahgunaan ada beberapa. Yang pertama, kemalasan itu tadi. Mahasiswa ini malas. Bukan mahasiswa aja sih, mahasiswa, siswa, ataupun masyarakat umum itu karena malas mencari. Karena dengan AI dalam hitungan detik itu bisa keluar rincian-rincian sebagaimana keyword yang kita masukkan. Pertama ada malas, yang kedua ingin hasil yang instan. Karena waktu yang dibutuhkan dari AI itu bisa sepersekian detik bisa keluar jawabannya dari keyword yang sudah kita masukkan. Nah, oleh sebab itu akan sangat praktis bentuknya. Nah, yang selanjutnya, cara terhindar dari dampak negatif. Cara terhindar dari dampak negatif penggunaan AI adalah kita harus bisa memilah dan memilih sebagaimana kita bisa menggunakan AI. Bagaimana batasannya? Kita boleh menggunakan AI dalam koridor penggunaan AI kita gunakan sebagai jembatan itu tadi, sebagai pembuka cakrawala kita di awal. Awalnya kita masih bingung, masih ragu dan rancu. Nah, itu bisa kita pacu dengan jawaban dari AI tadi. Nah, Nah, yang terakhir nih kesimpulan dari AI adalah
penggunaan AI bagi dampaknya dalam dunia pendidikan adalah banyak sih. Pada intinya, ini ibaratkan pisau bermata dua. Bagaimana aku bisa berbilang ini pisau bermata dua? Karena dalam penggunaan AI ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Tergantung kembali lagi kepada kita, kita mau keenakan dengan menggunakan AI atau kita mau membatasi penggunaan AI sebagaimana kita menggunakan teknologi yang sudah ada. Jadi ada batas-batasannya, ada koridor dalam penggunaan AI. Itu akan kembali kepada kita, terutama kita yang kaum milenial, yang sangat akan bersentuhan secara langsung dengan artificial intelligence. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman semua.